Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas lagi Deepin terbaru. Kali ini adalah versi Deepin 20.6. Sepertinya baru kemarin saya mereview Deepin 20.5, tapi memang saya agak telat sih, karena Deepin 20.5 dirilis di bulan Maret, sedangkan sekarang di bulan Juni atau tepatnya akhir Mei kemarin ya 20.6 dirilis. Dan saat pertama kali Deepin 20.6 diinstal ke sistem komputer Anda, fresh install, tampilan yang pertama kali Anda dapatkan kurang lebih seperti ini. Ini adalah wallpaper bawaan yang baru dari Deepin 20.6. Setelah beberapa versi tidak ada wallpaper pemandangan yang baru. Nah, di sini ada wallpaper yang baru dan oke, saya suka tampilannya. Kemudian secara user interface keseluruhan by default nyaris tidak ada yang berbeda kecuali di sebelah kanan bawah ini. Ya, sekarang menu screenshot ada di bagian bawah bersama dengan Grand Search yang sudah lebih dulu muncul sejak versi 20.3 atau 20.4 waktu itu. Oke, secara visual seperti itu. Dan oke, untuk start menu dan yang lain-lain saya kira semuanya sama. Untuk Anda yang sudah familiar dengan Deepin tentu sudah sangat paham dengan user interface-nya, termasuk ya notifikasi seperti ini semuanya sama. Termasuk untuk mode bisa fashion, bisa efisien, bisa kita lakukan dari sini. Hanya saja secara internal ada sesuatu yang agak berbeda, dan ini dalam konteks yang bagus. Misalnya di browser bawaan Deepin 20.6 ini, saat kita menjalankan pertama kali di versi sebelumnya, kita akan mendapati Baidu sebagai search engine bawaannya, sehingga kita perlu memilih Google. Tapi di sini saya tidak melakukan klik apapun, dia sudah di set sebagai Google search engine. Oke, jadi barangkali memang ada ya semacam survei atau pengumpulan data secara background. Deepin tahu kalau kita akan lebih sering menggunakan Google Search, sehingga mereka sudah menempatkannya sebagai search engine defaultnya. Oke, lanjut ke rilis newsnya. 20.6 ini dirilis 31 Mei kemarin dan lebih ke arah kestabilannya, karena di sini secara fitur atau aplikasi baru saya kira tidak ada, tapi secara peningkatan internal tentu saja ada. Misalnya di bagian App Store ini, ya di sini sekarang support filtering dan classifying search result. Ya seperti itulah, meskipun saya pribadi nyaris tidak pernah menggunakan App Store-nya, karena ya lebih sering menginstal aplikasinya secara manual dengan menggunakan apt atau download installernya secara langsung, lebih puas rasanya. Kemudian dari sisi browser juga ada peningkatan di bidang setting dan manajemen. Oke, termasuk di sini ada sedikit yang berbeda, ya tombol atau menu downloadnya ini ala-ala Firefox, jadi tidak ala-ala Chrome yang tampil di bagian bawah. Ya, Anda akan merasakan perbedaannya kalau sudah mencoba Deepin beberapa versi sebelumnya. Di sini ada yang berbeda tentu saja. Kemudian di disk utility di sini ada LVM management. Oke, ditingkatkan scalability-nya. Selanjutnya di bagian full disk installation kita bisa mengalokasikan partisi untuk rootnya berapa. Jadi full disk, tapi untuk rootnya bisa kita atur ukurannya seberapa, tidak yang fix seperti awalnya. Meskipun kalau saya pribadi saya tidak pernah melakukan full disk installation, saya lebih suka menggunakan manual installation, jadi mengatur rootnya sendiri, mengatur swapnya sendiri, termasuk memisahkan partisi data saya dalam format NTFS secara manual. Oke, seperti itu. Kemudian untuk Grand Search yang ya sangat fungsional ini juga sudah ditambahi fungsionalitas tambahan. Kita sudah bisa mencari dan menampilkan file, dan kalau ada nama yang sama dia sudah bisa mendeteksi berdasarkan parent path-nya. Kemudian OCR text extraction juga sudah ditingkatkan performanya, dan sisanya lebih ke arah peningkatan secara internal. Misalnya kernel 5.15 yang saya install kali ini menggunakan kernel 5.15 bukan yang 5.10, itu juga sudah ditingkatkan. Dan yang lain sebagainya ada sangat banyak secara internal.
seperti itu, termasuk dukungan Nvidia juga sudah diperbarui. Oke, cukup banyak. Dan ketika Anda mendownload Deepin 20.6 ini dari official ataupun dari sumber yang lain, ukurannya sekitar 3,2 GB, tipikalnya Deepin, dan itu sudah yang full package. Kemudian ketika Anda menggunakan Balena Etcher untuk menginstal Deepin melalui flash disk, ada satu hal yang cukup dinotis pertama kali. Kalau biasanya ketika dijalankan pertama kali saat booting, yang tampil adalah versi kernel 5.10, kemudian pilih advance, kita bisa memilih kernel 5.15, maka di sini tampil keempat-empatnya sekaligus, 5.10, 5.10 save mode, 5.15, 5.15 save mode. Oke, ini tidak bisa saya tunjukkan karena memang Deepin itu tidak bisa live mode, tapi langsung install. Tapi proses instalasinya cukup mudah dan cukup cepat, dan hasilnya seperti ini, satu sistem operasi yang sudah bisa dikatakan utuh karena kita bisa melakukan apapun dari sini. Untuk browsing juga sudah ada, focus screen saya tambahkan secara terpisah. Kemudian file manager, app store, music dan movie termasuk multimedia codec sudah ada by default. Screen capture ini yang menarik, screen capture di versi yang baru ini meningkatkan kemampuannya dengan tambahan scroll shot. Jadi Anda bisa menambahkan screenshot yang scrolling dari atas ke bawah, misalnya mau screenshot sebuah halaman web page atau semacamnya. Dan ini tentu saja sudah jauh lebih meningkat daripada versi awal-awalnya, dan secara fungsionalitas ini memang sangat bagus untuk pengambilan screenshot karena banyak format yang didukung termasuk opsi FPS-nya berapa. Oke, seperti itu untuk screenshotnya. Kemudian ada banyak hal lain yang menarik di sini yang kelihatannya simple tapi fungsional, misalnya text editornya. Ini terus terang saya sangat menyukai text editor bawaannya Deepin karena sangat clean. Oke, kemudian juga ya downloader ini sudah, kadang ketika saya tidak menginstal Diluc, ini bisa menjadi downloader untuk torrent yang bisa diandalkan. Kemudian sisanya saya kira sama persis dengan yang kita kenal di Deepin versi sebelumnya. Termasuk untuk LibreOffice di sini masih versi 7 sama dengan 20.5 yang kemarin. Oke, jadi tidak ada peningkatan jadi 7.1 atau 7.3 yang terbaru. Tapi it's okay. Selanjutnya kita akan melakukan setup Deepin 20.6 ini sesuai dengan yang biasanya saya setup untuk daily driver saya sehari-hari. Yang pertama, saat saya baru melakukan flash instalasi Deepin, yang saya lakukan adalah membuka control center, kemudian ke personalization, saya ganti color aksennya misalnya jadi ungu, dan yang paling penting theme-nya saya ubah jadi dark. Oke, dark mode seperti ini. Kemudian untuk transparansi saya kira 0,4 tidak ada masalah. Rounded corner oke, kita kakukan sedikit. Kemudian icon theme ya kali ini kita pakai yang belum saja, nggak masalah, meskipun biasanya saya lebih sering menggunakan belum klasik, ya lebih klasik saja seperti itu. Kemudian kursor, font dan dock. Di sini untuk dock memang kelihatannya fashion mode ini ya bisa untuk dalam tanda kutip pamer karena tampilannya memang bagus, tapi secara fungsionalitas mode efisien ini jauh lebih membuat saya produktif ya, semacam itulah. Lalu untuk biometrik, di sini saya tidak pernah melakukan biometrik tambahan, menambahkan wajah tambahan, tidak usah, cukup password biasa. Kemudian sound ini sound effect. Yang pertama saya lakukan juga saya disable sound effect-nya, karena kalau ini tidak di disable maka ketika ada notifikasi, kemudian ada flash disk masuk, kemudian baterai mau habis, ya nanti akan cukup berisik bunyi, sehingga sound effect saya matikan. Selanjutnya apalagi, karena di sini sudah ada browser bawaan yang menggunakan basis Chrome juga, tapi rasanya tidak afdol kalau tidak menggunakan Google Chrome. Jadi
seringnya saya mendownload Google Chrome dengan format deb, kemudian menginstalnya secara manual, jadi tidak melalui App Store. Nyaris tidak pernah saya menggunakan App Store. Oke, jadi kita download Google Chrome saja di sini karena Deepin merupakan keluarga Debian menggunakan basis Debian, jadi kita download yang versi 64 bit, kemudian klik setuju dan install. Nanti proses downloadnya akan ada di sebelah sini, dan saat sudah selesai, karena format .deb itu format installer, maka akan ada tampilan keep atau discard. Jadi nanti pilih yang keep saja, sehingga nanti di halaman download kita akan mendapati installer Google Chrome stable. Jadi Anda kunjungi saja Google Chrome website resminya, download, dan untuk menginstalnya di sini karena formatnya .deb, maka kita bisa dengan mudah klik kanan open with package installer. Ya, seperti itu bisa untuk Anda yang mungkin baru pertama kali mengenal Linux, baru menggunakan Deepin karena memang bling-bling bening seperti ini. Oke, bisa saja klik kanan package installer, tapi kalau saya pribadi, ya karena kebiasaan saja, saya masuk ke terminal. Oke, kemudian list, di sini ada Google Chrome. Cara menginstal format file .deb dengan menggunakan sudo dpkg -i go tab. Oke, enter, masukkan password. Memang password di terminal Linux tidak tampil, jadi bukan berarti keyboard Anda rusak, tapi memang tidak ditampilkan untuk alasan keamanan. Dan seperti ini. Ini akan ada proses unpacking Google Chrome stable, dan karena ini connect internet, dia juga akan, ya biasanya memang akan muncul error font liberation is not installed. Jadi sudo apt install main fix broken. Oke, jadi kenapa tadi ada error? Karena Google Chrome itu butuh satu font tambahan yang namanya font liberation. Jadinya perlu kita dandani proses instalasinya tadi dengan sudo apt install main fix broken. Ya, jadi ini satu perintah yang cukup sakti kalau misalnya ketika Anda menginstal aplikasi ada masalah. Oke, selanjutnya Google Chrome sudah ada di sini. Lalu hal selanjutnya yang saya install karena LibreOffice di sini sudah cukup untuk keperluan sehari-hari. Tapi karena saya pengguna WPS, sudah bertahun-tahun menggunakan WPS, jadi saya juga perlu menginstal WPS. Alamatnya linux.wps.com. Nah, sama seperti Google Chrome dan ya kebanyakan aplikasi populer yang lain, di sini kita sudah mendapatkan opsi package dengan format deb sama seperti package RPM untuk keluarga Red Hat. Jadi tinggal download saja yang format package.deb. Di sini update terbaru 20 April 2022 kemarin, masih sangat baru. Ukuran filenya 260 MB. Ya, 260 MB ini kalau pakai kuota ya cukup besar, tapi kalau dibandingkan kita menginstal Microsoft Office Suite secara full package itu bisa lebih dari 1 GB. Sementara ini adalah solusi yang gratis, jadi kenapa tidak kita gunakan saja WPS versi gratis. Jadi download saja Debian package. Caranya sama seperti download Google Chrome tadi. Saya sudah mendownload sebelumnya karena kalau di live demo kan pasti lama, 260 MB. Jadi ketika di download ya filenya seperti ini, WPS Office 1110 sekian, formatnya .deb lagi. Jadi cara installnya juga sama, Anda bisa open with package installer atau ya seperti biasa pakai cara manual lebih asik. Sudo dpkg -i sudo debian package main install WPS Office, enter. Karena posisi sudah login sebelumnya, jadi saya tidak perlu memasukkan password lagi. Oke, kita tunggu proses unpackingnya selesai.
Oke, jadi setelah ini proses instalasi WPS Office sudah jadi. Di sini tidak ada error sama sekali dan akan muncul shortcut WPS 2019 di desktop. Ya, ini tipikalnya WPS Office, dia selalu menciptakan icon atau shortcut di desktop. Jadi kita coba jalankan saja. Ya, pertama kali menginstal WPS Office versi berapapun itu, kita akan mendapatkan tampilan End User License Agreement. Tinggal kita centang saja, kemudian confirm. Oke, di sini kita sudah bisa menggunakan new template untuk dokumen. Ya, oke. Dan ada sistem cek seperti ini. Ini selalu tampil di laptop saya. Jadi kalau tidak tampil di komputer Anda itu berarti lebih bagus, dan ini tidak ada masalah. Jadi meskipun ada peringatan seperti ini, don't report again, tidak ada masalah sama sekali. Oke, di sini WPS Office sudah terinstall, tapi tentu saja masih ada satu hal yang kurang yang kalau Anda sadari Anda menggunakan Linux, yaitu tidak adanya Times New Roman dan yang lain-lain. Oke, Calibri di sini juga ya namanya Calibri, tapi ketika dijalankan hawanya atau hasilnya tidak seperti Calibri original. Jadi kita perlu menginstal font Microsoft tambahan. Oke, saya penyuka desktop yang clean, jadi shortcutnya saya hapus. Kita kembali ke terminal. Oke, WPS Office yang kita install termasuk LibreOffice yang sudah ada sebelumnya itu belum membawa Microsoft Font. Jadi kita perlu menginstal. By the way, saya clear dengan Ctrl L atau clear, nah seperti ini sama. Kita perlu menginstal Microsoft Font dengan perintah sudo apt install mstt core fonts, enter. Ya, nama yang kita install mstt core fonts, tapi nama barunya sebenarnya ini ttf ms core font installer. Oke, tapi ini lebih mudah diingat, satu kata. Tinggal kita pencet enter saja, dan ini tergantung koneksi internet. Ya, untungnya sih repositorinya sudah lokal pakai Telkom University, jadi lebih cepat daripada dulu ketika belum ada repo Telkom University yang terbaca. Ya, Anda bisa melihat di sini Courier sedang terinstall. Ya, mohon maaf koneksi internet saya ini pakai HP soalnya, jadi tidak terlalu cepat. Tapi tidak masalah, untuk menginstal font Microsoft saja sudah sangat cukup. Oke, yang paling menggembirakan adalah tulisan ini, all done, no error. Karena ya pernah ketika saya menginstal mstt core font dalam kondisi internetnya sedang benar-benar lola, ada font yang tidak terinstall, dan itu ya membuat kita harus menguninstall mstt core font terlebih dahulu, kemudian menginstalnya lagi. Tapi ini karena satu sudah pakai repo Telkom University, yang kedua koneksinya sedang cukup lancar, jadi tidak ada masalah, no error, sehingga ketika kita menjalankan WPS lagi, maka di dalamnya seharusnya sudah ada Microsoft Font. Ya, Arial, Comic Sans, Courier, termasuk font sejuta umat Times New Roman sudah ada di sini. So, secara default atau setelah instalan mstt core font, kita sudah mendapatkan sebuah Office Suite yang bisa diandalkan untuk menulis skripsi sekalipun. Saya kira tidak ada masalah. Mungkin yang menjadi masalah ketika Anda menuliskan jurnal, Mendeley atau apa itulah istilahnya, mungkin tidak terlalu support, tapi untuk keperluan Office sehari-hari ini sudah sangat cukup sekali. Termasuk untuk PowerPoint-nya itu sudah sangat cukup. Selanjutnya, apalagi yang saya punya di sini, ternyata ada VS Code. Oke. Terkadang atau bukan terkadang saya menggunakan Linux itu juga untuk coding kecil-kecilan. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor utama. Dulu pakai Sublime, tapi karena tren sekarang menggunakan VS Code, jadinya pakainya VS Code. Dan di sini kita bisa mendownload format DOP sama seperti tadi.
tinggal di download saja. Dan untuk menginstalnya sama lagi, penyuka terminal seperti ini, sudo dpkg main code, enter password. Ya, tidak ada masalah. Di sini langsung kita mendapatkan Visual Studio Code terinstall dengan baik. Kemudian untuk tampilan, karena kita ditawari langsung customisasi, ya kita ubah saja. Oke, seperti ini sudah bisa langsung digunakan. Selanjutnya, Deepin ini merupakan salah satu distribusi Linux yang ya secara ukuran 3,2 GB ini agak besar sedikit, lebih besar daripada Ubuntu, tapi secara paket ini jauh lebih lengkap daripada Ubuntu yang sama-sama menggunakan basis Debian. Dan di sini sudah ada Python, ada Python 2.7, kemudian ada juga Python 3.73. Oke, akhir-akhir ini saya sedang berusaha untuk ya mendalami machine learning, meskipun bukan untuk kepentingan research atau pengembangan produk, hanya sekedar hobi saja untuk coding machine learning. Jadinya saya memerlukan Python, tentu saja sudah ada by default, tapi juga membutuhkan library Python pendukungnya, misalnya Pandas, Matplotlib, kemudian ya yang lain-lain. Tentu saja untuk mendapatkan library seperti itu saya perlu menginstal pip atau ya Python package installer semacam itu. Tapi karena tidak mau ribet, jadi saya bisa menggunakan Anaconda, ya Anaconda distribution. Oke. Untuk Anda yang sudah belajar machine learning atau semacamnya, data science dan sebagainya, tentu tidak asing dengan Anaconda. Ada Anaconda, ada Miniconda. Bedanya lebih ke jumlah paketnya. Kalau Anda butuh satu installer yang memuat ratusan library, maka gunakan saja Anaconda. Tapi kalau yang biasa, Anda bisa menggunakan Miniconda. Kalau saya cenderung suka yang Anaconda meskipun ukurannya segini besar. Oke, meskipun tidak semuanya saya pakai karena mantap saja mendapatkan semua paket yang saya butuhkan sekaligus dari sini. Oke, versi terbarunya ini versi berapa ini? Oke, ini sudah saya download, jadi tidak usah di-download. 2022-05. Oke, bulan Mei kemarin, jadi sudah ada versi yang baru dari versi yang sudah saya download sebelumnya. Oh, masih sama. 14 Mei 2022. Oke, sama. Dan di sini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi software yang kita install ini menggunakan format deb, di sini kita menemukan format SH, format shell script. Jadi untuk menginstalnya ini agak sedikit berbeda. Tidak pakai sudo dpkg main lagi, tapi pakai sudo // Oke, Anaconda, enter. Nah, in order to continue compilation process, please review the license agreement. Oke, enter. Ya, ini harus pencet enter terus menerus. Ya, terlalu banyak. Setuju, ya. Kemudian di sini akan ditawari lokasi instalasinya di root Anaconda 3. Kalau Anda mau, Anda tinggal enter saja. Cuma kalau seringnya saya pisahkan lokasi instalasi yang saya lakukan secara pribadi di file home. Jadi saya akan menginstalnya di lokasi ini. Jadi ada di home. Ya, prefixnya home di Anaconda 3. Prosesnya cukup banyak karena ukuran installernya saja di sini tadi berapa, 650-an megabyte, ya 659 megabyte. Jadi tentu saja ada banyak package yang perlu di ekstrak seperti itu. Kita tunggu saja.
Ya, proses ekstraknya sudah selesai. Di sini kita mendapatkan tawaran apakah ingin menjalankan inisialisasi Anaconda 3 dengan menjalankan perintah conda init. Ya, normally Anda bisa memilih ya, tapi kalau saya sesuai default yang ada di sini, no saja. Nah, pengaturan ini membuat kalau kita memilih no, conda tidak langsung terbaca. Karena tadi lokasinya kita set secara terpisah di home ID Anaconda 3. Kemudian ya karena lokasinya tidak default, maka dia tidak langsung terbaca oleh terminal. Jadi kita perlu menemukan lokasinya terlebih dahulu, kemudian menambahkan ke dalam environment variable. Oke, terminal cd home ID Anaconda 3 ls cd bin list. Ya, di dalam folder bin ini adalah program-program executable yang ada atau bawaan Anaconda 3. Jadi kita copy lokasinya, brainwork directory ini kita copy, kemudian ini saya clear dulu. Kita buka file konfigurasi nano.bashrc. Oke, back down, kita tambahkan path-nya ke sini. Export path sama dengan petik 2 Ctrl Shift V titik 2 $path petik 2. Oke, export path sama dengan dalam tanda petik 2 home ID Anaconda 3 /bin lokasi executable filenya titik 2 $path-nya. Kemudian Ctrl O untuk menyimpannya, Ctrl X untuk keluar. Ya, kita close lagi terminalnya. Conda. Nah, sekarang conda sudah bisa terbaca, berarti set path kita sudah berhasil. Termasuk perintah piplist juga sudah bisa dilakukan, dan kita bisa mendapatkan informasi berapa banyak Python library yang sudah terinstall atau bawaan Anaconda 3 ini. Ya, mulai dari kebutuhan saya tentu saja ada Pandas, kemudian Matplotlib, kemudian scikit-learn, ini harusnya sudah ada di sini. Ya, jadi tinggal mendownload Anaconda saja, kita sudah mendapatkan satu tools untuk belajar Python secara sangat lengkap, termasuk Seaborn untuk visualisasi data juga. Oke, selanjutnya kita coba menjalankan Jupyter Notebook, apakah berhasil? Oke, tidak ada masalah. Membuka browser, ya, kita bisa langsung menggunakan Jupyter Notebook ini untuk coding. Oke, Ctrl Enter. Ya, seperti itu untuk setup data science-nya. Untuk keperluan belajar saya saat ini sudah cukup. Selanjutnya kita setup untuk keperluan content creation. Nah, sejauh ini saya baru menginstal Focus Screen untuk merekam layar di pin 20.6 ini. Tapi untuk keperluan recording saya, untuk rekaman membuat video, selain untuk merekam layar ini, saya juga membutuhkan satu software untuk mengedit audionya, paling tidak menghilangkan atau meminimalkan noise yang ada, sehingga saya menggunakan atau membutuhkan Audacity. Sudo apt install Audacity. Oke, kita coba apakah koneksinya cukup mumpuni. Ya, butuh mendownload 10 MB. Oke, ternyata cukup bagus, 500 kbps untuk ukuran tethering dari HP. Begitu dipuji ternyata koneksinya menurun.
Ya, 10,8 MB dalam 49 detik. Tapi ini baru satu software Audacity saja. Sementara saya juga masih membutuhkan software yang lain yang tidak kalah pentingnya. Oke, di sini belum ada video editor. Kalau di luar sana banyak yang menyarankan KDN Live. Oke, itu salah satu video editor yang canggih. Tapi karena saya masih tahapan pemula seperti itu dan butuh yang simpel-simpel saja terlebih dahulu, saya membutuhkan PTV, sudo apt install PTV. Ya, untuk Anda yang familiar dengan Camtasia, ya PTV ini tampilannya mirip dengan Camtasia dalam konteks yang lebih simpel, dan di sini ukurannya 21,8 MB. Jadi dibandingkan dengan video editor proprietary atau yang biasa kita gunakan di sistem operasi jendela, ini relatif kecil. Tapi secara performa tentu tidak bisa tetap tidak kalah jauh lah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi proprietary. Ya, sudah selesai proses instalasinya. Kita coba cek terlebih dahulu apa yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Google Chrome, ya tentu saja sudah familiar dengan tampilannya. Audacity di sini ya pertama kali dijalankan seperti ini. Untuk editing audio sangat powerful. Kemudian untuk PTV juga tampilannya ya hanya seperti ini, sangat minimalis, tapi sudah menemani perjalanan saya selama 1,5 tahun terakhir ini. Seperti itu. Dan yang terakhir yang perlu saya share di video ini, untuk Anda yang pemula saja, untuk yang sudah tidak pemula ya ini sudah sangat familiar tentu saja. Kadang ketika Anda share tampilan OS Anda di forum-forum, ada yang menampilkan informasi logo, kemudian konsumsi memorinya seberapa. Nah, itu pakainya NeoFetch. Jadi kita install saja, sudah apt install NeoFetch. Ya, 5 mega karena ada Lip Magic Core yang perlu di-download ekstra. Oke, proses instalasinya cukup cepat. Ya, dibandingkan dengan PTV ini hanya 1/4-nya, sehingga kita bisa menjalankan NeoFetch seperti ini. Anda bisa mendapatkan informasi OS saya sekarang di pin 26, 20.6, kernel 5.15, ada 1800-an sekarang setelah ditambahi. Package-nya semua DPKG karena instalasinya format DPKG alias Debian package. Kemudian memorinya terpakai sekian, sedang kondisi rekaman dari sekian yang saya punya, tapi RAM segini masih tidak cukup kalau kita menjalankan Android Studio atau PHP Storm, itu sudah rakus luar biasa RAM-nya. Jadi saran saya untuk Anda yang memiliki komputer dengan spesifikasi Core i5, RAM lebih dari 4 GB, kemudian SSD, ya silahkan pakai Deepin. Syukur-syukur Anda yang memiliki PC juga ya Deepin diinstal di PC tidak kalah bagusnya, dan saya sudah mencoba menginstal Deepin di PC laboratorium sekitar 31 atau 32 PC menggunakan Deepin. Sejauh ini so far so good, semuanya bisa mengikuti dan ya bisa menggantikan jendela sepenuhnya untuk keperluan pembelajaran. Baik, begitu saja review 20.6 Deepin 20.6 beserta setup yang saya lakukan untuk keperluan sehari-hari saya dalam bekerja dan content creation. Ya memang hanya seperti ini setup minimalis yang saya gunakan. Untuk yang lain-lain biasanya menyusul kemudian, delook dan sebagainya itu opsional, tapi untuk yang paling utama yang ya tools wajib yang saya gunakan ya seperti inilah: Google Chrome, Focus Screen, Audacity, PTV, dan WPS Office. Sisanya ya Visual Studio Code juga ada. Kemudian yang terakhir tadi ada Anaconda. Jadi seperti itu saja. Terima kasih sudah
membersamai saya dalam melakukan setup di pin 20.6 ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.